Semoga Allah menjaga antum dalam dakwah dan seluruh kaum muslimin. Anak saya sudah 3 tahun pisah, dan saya melarangnya untuk rujuk kembali. Baru-baru ini dia datang kembali untuk minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang membuat saya sakit hati. Sebagai orang tua, apakah saya berdosa melarang anak saya untuk rujuk kembali? Karena saya masih sakit hati sama menantu. Walaupun saya tahu anak saya ini masih saling suka. Jazakallahu khairan. Ya jemaah, di dalam Al-Quran Al-Karim, di surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, nanti dilihat ya, di ayat 232. Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kalian menceraikan wanita terus sampai ke masa iddahnya, selesai masa iddahnya habis. Kalau sebelum masa iddah habis mereka bisa rujuk tanpa menikah. Jadi kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya di masa iddah, lalu sebelum masa iddahnya habis sang suami mengatakan aku rujuk engkau, rujuk sudah. Istri aku nggak mau, nggak bisa ngomong nggak mau, karena dia posisinya masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah seperti yang disebutkan di sini, harus melamar lagi, meminang lagi, menikah baru lagi. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Jangan dilarang itu wanita-wanita untuk menikahi lagi suami-suami mereka, mantan suami. Jangan. Ini kejadian di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang adiknya diceraikan. Kemudian ketika mau kembali lagi nggak boleh sama sahabatnya. Aku sudah nikahkan engkau, diceraikan enggak? Maka turun ayat ini. Maka bagi orang tua, ya, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Seorang muslim tidak menyimpan dendam. Dendam hanya akan membuat kita menderita hidupnya. Maka maafkan. Maafkan menantumu, apalagi kalau putrimu yang akan menjalani hidup ini. Cuma sebelum rujuk atau sebelum menikah lagi perlu didudukkan, dikasih ujangan, minta kepada dia, ya aku minta kau setelah menikah lagi nanti cobalah hadir kajian, paling nggak sepekan sekali. Dia sama putrinya datang mendengarkan ilmu. Karena dengan ilmu itu orang dapat berubah menjadi lebih baik. Kalau dikatakan sakit hati, ya orang sakit hati biasanya. Tapi maafkan dan itu akan lebih baik. Apakah disyariatkan kita melakukan sholat duhur setelah selesai melakukan sholat Jumat? Jamaah, ada orang yang memang tidak disyariatkan sholat Jumat, seperti seorang musafir. Tapi kalau dia sholat Jumat, cukup sholat Jumat itu menggantikan zuhur. Ada daerah-daerah yang seperti pekerja di lautan umpamanya, ya, yang mereka tidak menetap di tempat itu. Maka di tempat itu mereka tidak perlu sholat Jumat. Ya mereka langsung sholat zuhur. Tadi kita perlu belajar siapa yang diwajibkan sholat Jumat dan siapa yang
tidak wajib sholat Jumat, sehingga mencukupkan diri dengan sholat zuhur saja. Pantaskah orang menjadi imam sholat padahal bacaannya banyak keluar dari kaidah tajwid, dan ada orang lain yang lebih bagus tajwid bacaannya selain dia? Begini jemaah, imam itu kata Nabi SAW, liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling benar bacaan Qur'annya. Itu proses ketika pemilihan imam. Ini buat para PKM. Di sini namanya PKM. Apa PKM itu ya? Oh, pengurus ya. Soalnya di Jawa biasanya DKM, Dewan ya. Ini sama aja. Baik. Di PKM ini bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ketika memilih imam, dia memilih memang yang sesuai kriteria Nabi SAW. Yang paling, boleh jadi dia paling baik di antara yang paling buruk. Ada di daerah itu memang tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Anak-anak kita masih di pesantren. Nanti kalau mereka pulang mungkin bisa jadi imam seperti itu. Bahkan kadang-kala orang jadi imam itu gara-gara pulang haji. Pak Haji fadhal, padahal baca. Bukan Pak Haji yang jadi imam. Yang jadi imam adalah yang paling banyak, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ini bagi PKM. Baik, ketika sudah ditetapkan di sebuah masjid imamnya, tapi ternyata di situ ada yang lebih baik bacaannya, mana yang lebih pantas jadi imam? Yang ditetapkan oleh PKM. Ini yang namanya imam rawatib. Nggak boleh antum mengatakan, fulan, antum lebih bagus bacaannya, fadhal, antum maju ke depan. Nggak boleh. Itu kita harus belajar fikih ini. Kalau sudah ditetapkan, dia walaupun ada di sana yang lebih bagus bacaannya, selama bacaan imam itu sah buat dirinya, buat makmum sah. Kecuali imamnya salah baca Al-Fatihahnya. Kalau cuma masalah ya tajwidnya kurang bagus ya, tapi tidak sampai merusak makna, nggak ada masalah. Antum tetap bermakmum sama dia. Jadi karena ada beberapa kawan itu yang tahu-tahu nyelonong jadi imam. Anak hafal Quran, antum belum hafal. Wow, sama. Belajar adab juga. Yang belajar ilmu juga perlu belajar adab. Teman saya baru saja menikah dan dikaruniai anak. Qadarullah, istrinya meninggal. Bagaimana saya memahami takdir yang diterima teman saya? Bukankah seharusnya setelah anaknya besar baru dipanggil? Istrinya belum merasakan menjadi ibu merawat anaknya. Subhanallah jemaah. Iya. Bicara takdir. Kadangkala orang ini beranggapan kok kayaknya takdirnya salah. Seharusnya kan nggak kayak gitu. Ahibitafillah. Allah itu menetapkan segala sesuatu dengan ilmu dan kekuasaan, dengan hikmah dan kekuasaan. Makanya kalau bicara takdir Allah, kita lihat nggak semua orang punya anak. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukuran aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. Sebagian orang Allah kasih anaknya semua perempuan. Semuanya perempuan. Kalau kita bicara takdir ya Allah seharusnya kan laki perempuan laki, masa semuanya perempuan? Dan sebagian orang Allah kasih anaknya semua laki. Sampai kadang-kala ada orang-orang yang bergurau, antum gimana caranya? Kok bisa dapat laki ya? Anaknya dapat perempuan terus. Apa ada cara khusus gitu? Nggak ada.
Ini Allah yang kasih. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. Atau Allah kasih berpasangan, laki perempuan, Masya Allah. Ada anak yang laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya Allah membagikan takdirnya ini berdasarkan ilmu. Makanya kalau antum berpikir tadi, seharusnya kan dia menjadi ibu, enggak. Karena tujuan kita hidup ini mengabdi kepada Allah, bukan bersenang-senang. Dan boleh jadi kalau berpikir takdir Allah, boleh jadi dia bukan ibu yang baik kalau jadi ibu. Maka Allah matikan dia supaya dia dapat pahala melahirkan, tapi tidak dapat pahala atau dapat dosa nanti ketika berbuat zalim kepada anaknya. Maka pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Orang yang nggak punya anak, sebagian orang loh, kenapa Ustaz anakku nggak punya anak, Ustaz? Anak nggak punya anak nggak bisa dapat anak soleh mendoakan orang tua. Istri-istri Nabi pada nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Ummu Habibah nggak punya anak. Nggak punya anak rata-rata istri Nabi SAW. Ya sudah. Kan masih ada amalan yang lainnya. Kalau bicara anak hanya satu generasi selesai. Bicara anak ya. Kan kalau manusia meninggal dunia putus amalannya kecuali 3. Sebutkan 3. Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Apa amal jariah itu? Anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kasih hadiah. Masya Allah, kirimkan ke sana. Nah, iya. 3 hal itu shadaqatun jariyah. Kadang-kala orang nulis amal jariyah, ya. Sebenarnya shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan ilmu itu. Makanya kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha sampai hari ini dia nggak punya anak ya. Tapi ilmunya sampai hari ini terus ngalir pahalanya. Kalau sedekah jariyah ya masjid, bangun apalah yang memang wakaf ya, sedekah jariyah. Yang keempat, awwaladin salih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau bicara anak soleh, anaknya mati selesai. Anaknya nggak soleh ya nggak akan mendoakan gitu. Maka cari yang lain. Ketika Allah tidak memberikan kepadamu satu hal, ingat pintu surga itu 8. Engkau tinggal pilih dari pintu mana engkau akan masuk. Perbanyak amalan di pintu tersebut. Apakah termasuk syirik orang yang melakukan ritual menahan hujan, pawang hujan? Ketika ada acara-acara seperti pernikahan, jamaah jangan mau dibohongin sama pawang hujan. Antum coba cari pawang hujan yang sohib sama antum, yang kawan sama. Bener loh, pawang hujan itu tahu. Dia itu manusia biasa. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dia cari rezeki, cari makan. Dia jadi pawang hujan cari makan. Makanya dulu di Surabaya ada satu kawan cerita. Mau ada acara besar di Polda waktu itu ya, entah tahun berapa. Ini kawan lihat ada 2 pawang hujan di depan pintu gerbang itu. Oh, tanya, Pak, Bapak ini memang bisa nahan hujan? Ya tidak bisa lah kata dia. Masa saya bisa nahan hujan kata dia. Terus kok kayak gini? Ya saya kan akadnya sama dia, kalau hujan tidak turun baru dibayar. Kalau turun hujan, tidak usah dibayar. Loh, nggak ada orang bisa nahan hujannya mah. Manusia itu tahu dia nggak bisa gitu loh. Wala bisa dia bisa nurunkan hujan, wala bisa nahan hujan. Itu manusia yang nggak. Yang jadi masalah ini orang yang percaya kalau dia bisa nahan hujan, itu yang bermasalah. Kalau dia cari uang. Dia bohongin orang sebenarnya.
Ini kalau yang sohib ya maksudnya. Kadang-kadang kan orang itu terus terang diri, saya tidak bisa Pak, cuma cari makan di sini sudah. Kalau tidak turun, alhamdulillah saya dapat uang. Kalau turun ya sudah, tidak usah dibayar. Itu fair jamaah. Itu. Daerah saya, ya. bagi jalan tol, awang hujannya kembali ke Jawa. Karena turun hujan. Ya dia mau ngomong apa turun hujan? Ya minta maaf saya. Saya minta maaf. Jadi jamaah nggak ada orang bisa nahan hujan. Termasuk di antara ilmu gaib itu adalah hujan. Allah wa yunazzilul ghaib. Allah yang nurunkan hujan. Antum melihat mendung belum tentu hujan. Berapa hari kita lihat mendung tapi hujan nggak turun seperti itu. Maka kita perlu memahamkan kepada manusia bahwa yang dapat menurunkan hujan, yang dapat menahan hujan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang menawarkan diri untuk berdoa memohon kepada Allah, iya nggak apa-apa dia berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian di antara mereka punya keyakinan yang tidak benar. Ada di antara pawang hujan itu memang tidak beriman. Tidak beriman bahwa yang bisa menurunkan hujan dan menahan itu Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin berpikir ada kekuatan lain, maka dia memohon kepada dia. Ya ini kesyirikan. Kesyirikan seperti itu. Dan Nabi SAW ketika tidak turun hujan, beliau minta sama Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Minta beliau, Allah turunkan hujan. Dan subhanallah Allah turunkan hujan sejumat. Dari Jumat ke Jumat. Jumat selanjutnya itu sahabat datang, ya Rasulullah, kalau hujan terus hancur rumah kita. Karena rumahnya dari tanah jemaah. Hujan terus lama-kelamaan hancur rumahnya. Dan tanaman pun hancur sebetulnya. Nabi nggak bisa nahan hujan. Beliau minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau tidak minta hujan diberhentikan. Beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tetap turunkan hujan, tapi di sekitar kami ya Allah, jangan di atas kami. Supaya manfaatnya tetap datang. Soalnya kalau di atas langsung tadi rumah-rumah bisa hancur. Jadi seperti itu jemaah. Memang ada tadi yang mereka melakukan ritual kesyirikan ada. Tapi ada yang muslim yang dia cuma cari fulus kayak tadi, ketika turun hujan pulang ke Jawa, ya minta maaf sudah kan nggak bisa. Nyerah. Ya memang dia itu nggak ada yang bisa jemaah, nggak ada yang bisa. Maka tolong kita ini jangan akhirnya kita mau dibohong-bohongin ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, namun pertanyaannya klasik. Bagaimana hukumnya orang yang rajin beribadah namun juga masih bermaksiat? Bermaksiat namun tetap sholat untuk menjaga ketenangan hati. Jamaah, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Adakah orang yang tidak berbuat maksiat? Semuanya. Maka jangan berpikir ketika orang itu ahli ibadah dia berhenti berbuat dosa. Nggak ada. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudni." Kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan usir kalian. Wala jaa biqaumin akharin. Allah akan datangkan generasi yang lain yudhnibun, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang kalau nggak berbuat dosa sombong, ujub. Kita aja berbuat dosa merasa sudah baik. Kita berbuat dosa merasa sudah baik. Jadi kalau bicara engkau berbuat dosa kemudian engkau beribadah, wajib kita laksanakan kewajiban kita. Allah perintahkan sholat, kita sholat terus karena Allah perintahkan. Jangan sampai antum dibisikin sama syaitan, antum ini dosa terus, ibadah terus, katanya, udah berhenti ibadah. Seharusnya berhenti maksiat. Enggak, dibisikin, udah jangan ibadah. Bahkan ada yang beristighfar, dia beristighfar tobat sama Allah, dibisikin syaitan, antum besok berbuat dosa lagi. Udah, besok aja tobatnya. Jangan. Antum bertobat selesai berbuat dosa.
Perkara besok antum terjebak dalam dosa lagi, tobat lagi. Gimana nanti anda berbuat dosa? Tobat lagi, terus tobat, jangan berhenti. Karena itu tabiat kita. Tabiat kita berbuat dosa, maka kita harus tutup dosa-dosa dengan terus berbuat kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Dan Allah katakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Itu yang dapat anda sampaikan jamaah. Mohon maaf ya, karena anda harus berangkat. Masya Allah, ini ada pertanyaan ya. Anda akan tanya. Yang pertama, sebutkan nama wanita yang pertama kali mati di dalam Islam. Sumayyah. Mana yang ngomong Sumayyah? Belum ditunjuk, sudah ngomong. Batal sudah. Nah, booking hadiah. Tapi yang pertama ngomong Sumayyah beliau. Nggak apa-apa, kasih hadiah karena waktu anda sudah habis ya, Nah, Masya Allah. Apa hadiahnya? Jam tangan, Masya Allah. Untuk kasih jam tangan, Masya Allah. Baik, hadiah satu lagi. Sepatu hadiahnya. Nah, sepatu, nggak cocok. Buat akhwat ini. Mak. Nah, sebutkan doanya istrinya Fir'aun. Nah, tafadhal, ada hadiahnya. Silahkan. Nah, tafadhali. Nah, ada? Ya, silahkan. Wa najjini. Iya, betul doanya itu. Wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawm. Masya Allah, berikan hadiah kepada akhwat. Nah, siapa namanya? Ummu Hafid. Ya, berikan kepada Ummu Hafid. Jangan semua ngaku Ummu Hafid di sana, Ummu Hafid. Tapi jemaah, sampai berjumpa kembali. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.